Selamat hari weekend, balik lagi bersama kami Jeep Channel. Saat ini saya berada di sebuah kantor yang notabene ini dulu sejarahnya adalah pekerja bawahan, masalahnya istilah kasarnya lah ya, pekerja bawahan. Dia berangkat dari sebuah office boy di sebuah perkantoran dan saat ini menjadi sebuah pengusaha dan kini telah menjadi motivator. Berikut ini adalah bapaknya, bapaknya. Ya, Bang, gimana Bang kiatnya Bang? Kok berangkat dari sebuah office boy, kemudian tiba-tiba sekarang menjadi pengusaha, dan sekarang jadi motivator. Ceritanya gimana Bang? Silakan Bang. Ya, semua saya kira tidak sengaja. Kesengajaan untuk menjadi orang sukses itu nggak ada. Cuma setiap tugas yang kita berikan, tugas yang didelegasikan ke kita lakukan dengan baik. Karena awal dari kesuksesan seseorang itu bukan dari jabatan dia bekerja, tapi awal kesuksesan seseorang itu bekerja adalah selama orang itu sudah mendapatkan kepercayaan, disitulah orang mulai kesuksesan itu akan terjadi. Oke. Dari hal tersebut ya. Ya. Jadi apapun pekerjaan kita, asal kita sudah dipercaya dan kita melakukan kepercayaan itu dengan baik, itu awal suatu kesuksesan seseorang sebenarnya. Apakah dia mau melakukan suatu itu dengan baik atau tidak? Kalau itu dilakukan dengan baik, tentunya akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi kalau itu tidak dilakukan dengan baik, jabatan apapun saya kira nggak akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang luar biasa. Wah, dari awalnya ini bahasanya Bang, motivator handal. Bang, berangkat saya membaca sebuah tulisan terkait abang nih Bang. Itu dari OB berangkat dengan uang pas-pasan, betul Bang? Oh, betul sekali, karena waktu itu gaji saya 250.000. Saya ngontrak 3 petak di Pangkalan Jati sana itu 200.000 sebulan. Habis dong. Jadi sisa 50.000. Nah, dengan adanya uang 50.000 itu, saya kira orang sepintar apapun tidak akan pernah cukup. Ya. Kalau saya cukup, karena kita harus melakukan sesuatu. Ya, dulu istri saya itu kalem sekali. Tapi begitu uang belanjanya 50.000, wah galaknya luar biasa sekali Bang. Tiap hari marah-marah. Tapi marah-marah itu justru membuat motivasi saya. Saya sebagai kepala keluarga, gimana caranya dengan uang 50.000 ini nggak cukup, tapi gimana kita harus mencari tambahan lagi. Nah, disitulah saya kenal banyak teman, ya siapa yang punya barang saya jual Bang. Pokoknya apa saja jual. Pokoknya selama barang itu bisa dipinjam dulu, itu saya pinjam, saya jual. Tanpa izin atau dengan izin? Yes, pasti seizin yang punya barang Bang. Tanpa izin gitu. Oh, pasti seizin barang yang punya barang. Jadi dikala seorang pelaku bisnis mau melakukan suatu usaha, nggak harus punya uang ternyata Bang.
Tapi kita cukup pinjam barang dari orang lain dan kita dengan jujur melakukan itu, pasti dia akan respon itu. Saya bisa bicara karena saya melakukan itu, Pak. Oke. Jadi sulit, Pak, kalau usaha itu tanpa modal. Dengan kepercayaan itu sebenarnya luar biasa sekali, Pak. Kalau hari Senin mengembalikan barang, melaporkan barang yang laku berapa, yang tidak laku berapa. Kalau hari Senin sudah janji, hari Senin itu tidak boleh meleset daripada itu. Nah, itulah komitmen dan kejujuran kita. Komitmen dan kejujuran utamanya ya, Bang. Betul, ya? betul. Oke. Setelah berangkat dari komitmen dan kejujuran itu bisa mengembangkan sebuah usaha, unit usaha yang saat ini sedang digandrungi. Nah, itu bisa sampai memiliki gimana tuh, Bang? Gini, Bang. Jadi kalau kejujuran dan kesungguhan itu ada, teman-teman yang punya produk, teman-teman pengusaha yang lebih awal dari maju daripada kita, justru dia memikirkan kita. Oke. Karena apa? Dia sudah percaya pada kita, Pak. Kepercayaan dan kejujuran kita sudah teruji di mata mereka. Makanya orang sukses memikirkan orang nggak sukses itu langkahnya seperti itu, Pak. Oke. Jadi Nah, membawa mereka ya. betul. Nah, dengan kesungguhan dan kejujuran itu, justru orang-orang sukses memikirkan orang yang tidak sukses, dan dia berupaya semaksimal mungkin memberikan jalan keluar di mana saya biasa sukses seperti mereka. Nah, dari kita sering bergaul dengan orang-orang sukses itulah, makanya setiap kendala-kendala yang saya hadapi, mereka yang memberikan jalan keluar itu, Pak. Makin lama mindset bisnisnya makin terasa, sehingga menjadi pelaku bisnis itu sebagai habit dibanding kebiasaan kita jadinya, Bang. Oke. Berarti ceritanya Abang belajar juga dari seorang pengusaha ya, dan pengusaha itu mengayomi Abang juga. Betul. Oke. Karena gini, guru yang terbaik adalah kalau kita sudah terjun, begitu ada masalah, itulah guru yang terbaik, Bang. Tidak cukup cuma baca buku aja, Bang. Oke. Kalau baca buku, satu buku habis tapi nggak berani melakukan apa-apa. Ya cuma pernah menguasai ilmu saja, tapi pernahkah dia mempraktekkan ilmu itu dengan baik? Makanya yang didapat cuma dari teori. betul. Jadi makanya ilmu sekecil apapun tidak masalah, Bang. Tapi yang penting mampu menerapkan ilmu itu, Bang. Ya. Itu yang penting. Oke, Bang. Saat ini saya sering melihat nih di media sosialnya, Bang. Ya. Sebentar-bentar dapat undangan di sana, sebentar-bentar dapat undangan di sini sebagai motivator, gitu kan. Bicara motivator nih, Bang. Ada nggak sih, Bang, yang dulu backgroundnya dari office boy, terus pengusaha, sekarang juga harus beradaptasi menjadi motivator gitu. Itu gimana tuh, Bang? Jadi gini, sekarang menjadi motivator itu karena faktor pengalaman yang saya lakukan. Jadi kita sebagai pekerja sudah kita lakukan, sebagai business owner sudah kita lakukan, sebagai investor kita lakukan. Tentunya 3 hal itu ada pengalaman. Nah, pengalaman itu saya rangkai dengan baik dan saya sampaikan kepada orang dengan baik, ya ternyata itu membuat peluang baru bagi saya, Bang. Dulu saya bicara nggak ada yang dengerin, Bang. Begitu sukses, saya batuk saja sebagai inspirasi bagi mereka, Bang. Batuk banget, Batuk saja sebagai inspirasi bagi. Dan itu jadi inspirasi. Nah, ini begitu saya kemana-mana jadi trainer sebagai motivator tentang bisnis, ya udah kita berbagi pengalaman itu, Bang. Yang penting seorang pelaku bisnis itu harus mempunyai kemauan, keberanian, komitmen, dan doa. Berapa poin tadi? Komitmen? Ada kemauan, Kemauan dulu, oke? keberanian, komitmen, dan doa. Oke, 4. Ya, kenapa doa di terakhir? Bukan kita meremehkan, Bang. Takutnya kalau ini nyakapai orang yang nggak siap, suruh doa dulu, jangan-jangan tiap hari cuma doa terus, Bang. Kita akan mengubah Iya, betul, Bang. 4 poin tersebut ya. Iya, Itu yang harus iya. diimplementasi. Betul. Ada kiat lain, Bang? Ya, salah satunya gini ya. Orang kalau mau melakukan sesuatu pasti mendapatkan hasil. Orang kadang-kadang berhentinya cuma di hasil saja. Ya udah, saya bekerja mendapatkan hasil. Tapi yang terpenting bukan dari hasilnya saja, tapi gimana yang tahap kedua adalah gimana mengelola uang itu dengan baik. Nah, makanya kalau orang bekerja gajinya 5 juta, kadang-kadang juga punya utang 5 juta, gajinya 10 juta, punya utang 10 juta. Ini namanya sudah kepalanya salah, Bang. Ini mindsetnya yang harus dirubah, Bang. Dan orang kita rata-rata seperti itu, Bang. Kerjanya mati-matian mendapatkan uang banyak, tapi langsung habis, Bang. Ini belum seberapa ilmunya. Makanya tahap kedua harus mempunyai ilmu gimana cara mengelola uang itu dengan baik, Bang.
Karena apa? Uang itu harus dikelola dengan baik. Karena kita nggak mungkin akan bekerja terus, Bang. Kita harus mempersiapkan kita gimana menjadi orang yang bebas finansial. Itu harus kita persiapkan. Karena orang sekerja sekeras apapun, kalau nggak hemat, nggak pernah nabung, gaji 50 juta, kalau nggak pernah nabung, masa depannya suram, Bang. Mending gajinya yang 2 juta bisa nabung 1 juta, itu pasti prospeknya bagus, Bang. Kira-kira seperti itu, Bang. Nah, yang ketiga, ya tentunya uang itu bisa kita kembangkan. Gimana sih kita berhenti saja tapi uang itu berkembang sendiri? Nah, ini ada ilmunya juga, Bang. Makanya begitu kita sudah kerja harus diikuti uang yang dimakannya ada, uang yang ditabung ada, uang yang untuk mengembangkan aset diri kita, keahlian kita, ikut pelatihan apapun itu harus ada, Bang. Karena ilmu pengetahuan penting, Bang. Saya memang nggak pendidikan akademisi tinggi, Bang, tapi saya juga harus mempunyai pendidikan yang kira-kira bisa mengelola keuangan itu dengan baik, Bang. Oh gitu. Gitu loh. Nah, saya apakah saya bodoh atau tidak? Yang penting saya bisa punya uang sekarang, Bang. Itu kunci. Oke. Kawan Zip, di jelang-jelang menit-menit terakhir, kita coba minta tanggapannya nih, closing statementnya sebagai motivator buat kawan Zip dalam menghadapi pandemi ini. Kiatnya apa sih? Yuk kita minta kiatnya. Silakan Pak, kiatnya apa sih Bang dalam menghadapi pandemi seperti ini, Bang? Dengan adanya pandemi hari ini bukan menjadi persoalan bagi kita. Seorang pengusaha adalah orang yang mampu menghadapi masalah kondisi apapun. Dan untuk kondisi seperti ini, yang kita lakukan adalah kita mempunyai percaya diri, mengembangkan relasi, dan komunikasi dengan relasi itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, ilmu sebesar apapun, tapi kalau kita nggak mempunyai kemampuan untuk menerapkan atau kita komunikasi dengan relasi itu dengan baik, ya nol hasilnya. Sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang bisa menemukan relasi itu dengan tepat. Oke, sesungguhnya tadi gimana Bang? Sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menemukan relasi itu dengan tepat. Yang tepat. Mantap Bang. Yang tepat itu subscribe di channel. Sip, harus. Oke, terima kasih Bang. Wawancara dengan salah satu motivator hebat di tanah air kita ini, berangkat dari office boy terus kemudian jadi pengusaha, banyak seluk beluknya. Mungkin nanti kita bisa bikin continue lagi, bikin cerita yang lain terkait beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.